Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Arvin ini baru bangun mungkin Arvin ini ya. Kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Heru, dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, terima kasih tadi yang sudah memimpin doa dan juga anak-anak semua. Oh ya, masa semua hari ini ya anak-anak? 2 orang izin, Bu. Oh, siapa? Siapa yang izin? Citra sama Dwi, Bu. Kemana? Nggak bilang tadi sih, Bu. Cuman suratnya tadi dititipkan sama ketua kelas. Siapa yang tadi piket? Nuril, Bu. Nuril, Bu. Masa Nuril saja? Sama Farhan. Udah, Bu. Oke, anak-anak. Ibu lanjut. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pahlawan-pahlawan sebelum era pergerakan nasional. Kita kemarin belajar tentang apa? Pahlawan-pahlawan sebelum era pergerakan nasional. Minggu kemarin. Contohnya seperti pahlawan apa? Oh, apa? Anu ya, apa? Hatimura. Pangeran Diponegoro. Hatimura, bagus, Heru. Apalagi? Hasanuddin, bagus. Fitri. Satu lagi? Pangeran Masih ada Diponegoro, Bu. yang ingat? Pangeran Diponegoro. Iya. Pahlawan Singamaraja, Bu. Bagus ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sama Nuril, wajahnya diganti warna hitam, Bu. Biasanya putih, Bu. sekolah hari ini anak-anak ya. Kalian harus menghargai Bu, maaf, jasa-jasa para pahlawan meskipun hanya berupa gambar. Oke anak-anak ya. Karena kita kemarin sudah mempelajari tentang materi pahlawan-pahlawan nasional khususnya yang dari daerah-daerah ya. Kita lanjut materi yang akan kita pelajari tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Mungkin ada yang punya pemikiran apa sih latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu? Saya, Bu. Apa ya latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia? Iya, Heru. Saya, Bu. Anak kita dijajah, Bu. Dijajah oleh bangsa luar, Bu. Iya, dijajah bangsa luar. Bangsa apa kira-kira, Heru? Contohnya, banyak, Bu. Dari Eropa, Portugis, ada Inggris, ada Belanda. Iya, bagus. Tadi Arvin ngacungkan tangan. Kenapa, Arvin? Apa sih latar belakang? Ya? Itu karena kita mesti kalau dijajah itu ada disuruh-suruh terus itu, Bu. Iya, disuruh-suruh terus ya, nggak ada upahnya lagi ya. Iya. Terus ada yang mau jawab lagi. Iya, mau nggak kalian disuruh-suruh terus nggak diupah, nggak dikasih permen, nggak dikasih OT-OT umpamanya, mau nggak? Ada yang mau jawab lagi? Iya. Sebelum kita lanjut ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian nanti Ibu harap mampu mendeskripsikan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Terus yang kedua, melalui diskusi kalian harap menganalisis organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. Terus kegiatan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu melalui presentasi, nanti kalian ada presentasi kelompok ya, mampu menyajikan hasil analisis organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan melalui ya, nanti hasil diskusi kalian itu, nanti kalian dibuat menjadi pohon pintar. Kan pernah Ibu kemarin praktekkan ya, di materi-materi yang sebelum-sebelumnya. Mungkin nyampe sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, enggak ada. Tanya, Bu. Tanya, Bu. Iya. Bu, tadi saya kan ngacungnya dapat nilai, Bu ya. Tadi yang jawabnya tadi kan sudah jawab, ada Heru, ada Nuril, ada Arvin, ada Fitri. Ibu nanti kasih poin jempol. Iya anak-anak, nanti materi yang Ibu bahas ya. Yang pertama adalah faktor internal munculnya nasionalisme di Indonesia. Terus yang kedua, faktor internal munculnya nasionalisme di Indonesia. Apa sih faktor internal itu? Faktor dari dalam, Bu. Ya, faktor dari dalam negaranya. Ya, faktor utama yang dari dalam negaranya yang nanti melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia. Terus kalau yang faktor eksternal, apa ini? Bu, faktor dari luar, Bu. Iya, kok bisa Heru mengatakan itu dari luar? Kata kuncinya apa itu, Heru? Kan bukan dari dalam diri bangsa Indonesia, contohnya dari orang-orang Jepang yang menang perang lawan Rusia, Bu. Iya, pinter sekali sih Heru ini ya. Ada kata in, ada kata
X. Kalau ini itu dalam, X itu luar ya. Bagus anak pinter-pinter. Nanti kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya kalian perhatikan di tayangan ya. Di tayangan PowerPoint di depan ya. Ya, kelompok 1 Alboin, Amin, Arvin, Nuril. Kelompok 2 atau kelompok agama ya. Ada kelompok etnis, daerah, dan yang kedua adalah kelompok agama. Kelompok agama ada April, Ervin, Farhan, Fitri, dan Heru. Ayo, segera dibentuk kelompok. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, Saya depan kelompok 1. 4, 5. Oh ya anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan belajar kelompok nanti ya sambil kegiatan pembelajaran, masih ingat enggak tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita sekarang masuk di kegiatan pembelajaran. Anak-anak, coba kalian fokus sekarang ya ke layar PowerPoint yang ada di depan, bukan di belakang. Ayo kita lihat kira-kira ini gambar apa ya. Coba kalian amati gambar ini. Nanti ada gambar 3 gantian. Ini yang pertama dulu. Ayo, ada yang bisa menjelaskan sedikit, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira ini gambar tentang apa? Gambar orang Siapa sekolah, yang bisa Bu. angkat tangan? Ya, Saya, Bu. ya Fitri. Gambar orang sekolah, Bu. Gambar orang sekolah. Iya. Terus yang sebelahnya? Bu, saya Bu. Ya, Heru. Itu gambarnya tokoh Bu, politik etis Bu. Itu Van de Venter Bu. Iya, ada gambarnya politik etis, terus di sebelahnya ada gambarnya anak-anak sekolah, ya. Kira-kira politik etis itu apa ya? Itu kalau ada di samping gambar itu isinya 3 Bu. 1 pendidikan, 2 irigasi, 3 emigrasi atau perbedaan penduduk. Kalau yang sesuai gambar yang edukasi Bu, pendidikan Bu. Iya, bagus. Coba diulangi, Ervin. Dari gambar itu Bu, sesuai dengan trias politik etis, itu yang pertama kan ada edukasi, terus yang kedua ada irigasi, yang ketiga ada emigrasi perpindahan penduduk itu. Kalau yang digambar sama dengan cerita Pak Heru, bahwa itulah masalah edukasi, pendidikan. Iya, bagus. Jadi anak-anak ya, pendidikan ini sangat besar sekali pengaruhnya bagi awal mulanya terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Dari ketiga isi politik etis yang paling besar perkembangannya sampai sekarang bisa kita rasakan itu adalah dalam dunia pendidikan. Meskipun ada irigasi, terus ada apa lagi satunya? Perpindahan penduduk Ibu, irigasi Bu. Iya, ada transmigrasi. Tapi yang besar pengaruhnya sampai sekarang itu adalah pendidikan. Nah, kalau yang gambar yang ketiga, kira-kira tentang apa, anak-anak? Jepang Bu, Jepang, Bu. Jepang atas Rusia itu. Kemenangan Jepang atas Rusia. Maksudnya apa ya? Salah satu faktor dari luar pendukung yang memenuhi. Iya, bagus. Salah satu faktor dari luar negeri yang nanti mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Dari penjelasan teman-teman kalian yang tadi itu ya, jadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Yang pertama adalah 1 perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga rasa senasib dan sepenanggungan, dan yang keempat adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Untuk yang pertama tadi ya, perluasan pendidikan itu sudah dijelaskan tadi sama Heru ya. Terus yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Maksudnya apa ya? Mungkin ada yang bisa ini. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ayo, Amin, Nuril. Ayo Nuril. Perjuangan di daerah Saya, itu Bu. selalu gagal.
Ya, Perjuangan Nuril di dulu. daerah Ya. itu selalu gagal, Bu, bisa ditumpas oleh Belanda karena tidak bekerja sama antar daerah, Bu. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Iya, itulah penyebab utama kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Karena kurang bersatu ya, andaikan pahlawan-pahlawan di berbagai daerah itu dulu bersatu ya, mungkin Belanda, Spanyol, Portugis, dan yang terakhir Jepang mungkin bisa ditaklukkan dengan mudah. Ya. Terus yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini apa? Farhan, ayo Farhan, tidur tadi ya. Tidur apa dari mana Farhan? Mengantarkan Nuril ke Pak Imam. Ada Bu. Farhan Ayo itu tadi. mungkin Iya, diganggu Heru Farhan loh, Bu. bisa menjelaskan rasa Saya senasib ikut, Bu, tadi, Bu. dan Iya, Bu. ayo Farhan, coba dijelaskan. Siapkan teknis. Soalnya 34 siswa ya. Senasib pengangguran itu memiliki kesamaan dalam perjuangan karena banyak tantangan yang diberikan, yang dilakukan dari penjajah, sehingga kita memiliki kekuatan yang sama untuk merdeka, untuk berjuang mempertahankan keutuhan Indonesia. Begitu, Bu. Iya, bagus. Rasa senasib sepenanggungan itu karena kita sama-sama rakyat Indonesia, tentunya kalau negaranya dijajah, senang juga kita rasakan bersama, susah pun juga kita rasakan sama. Terus yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini maksudnya apa? Iya, Bu. Ayo April, ayo nak dijelaskan yang keempat ini apa, Anda? Perkembangan organisasi etnis. Bu. Karena kita sifatnya kedaerahan, Bu. Jadi organisasi itu berkembang sesuai dengan daerah kita masing-masing, Bu. Iya, ya. Organisasi bagus April ya, bagus jawabannya. Mungkin ada yang menambahkan lagi jawabannya, mungkin? Alboin. Iya, Bu. Ini keturunan Batak ini, sekolah di Lumajang ini ya. Ya Bu, di sini Bu bisa saya jelaskan. Di sini sudah mulai ada nampak Bu lahirnya organisasi kedaerahan Bu. Contohnya Jong Batak, Jong Jawa, Jong Minahasa dan lain sebagainya Bu. Iya, karena rata-rata dulu ya anak muda itu bersekolah itu di Jakarta. Jadi mereka yang bersekolah di Jakarta karena jauh dari daerahnya, mereka membentuk organisasi kedaerahannya masing-masing. Terus faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi oleh dari luar negeri. Yang pertama adalah berkembangnya berbagai paham baru. Ada nasionalisme, ada liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ya, dari keempat paham ini kira-kira yang diterapkan di negara kita sampai sekarang itu paham yang mana ya? Nasionalisme, Bu, demokrasi, Bu. Iya, bagus dokter pendidikan ya. Untuk faktor yang kedua yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Yang pertama itu adalah pada negara India dengan tokoh utamanya yang memperjuangkan kebangsaannya, nasionalisme di India yaitu adalah Mahatma Gandhi. Yang kedua dari Filipina, Joseph Tito. Yang ketiga Dr. Sun Yat-sen dari Cina ya. Dan yang keempat itu ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dari keempat tokoh ini mungkin kalian ada yang kenal mungkin di video, mungkin di internet, mungkin di gambar-gambar, mungkin ada yang tahu ini. Saya Bu, saya kemarin baca Bu, ada orang nggak tahu India buka, ada yang bapak yang namanya siapa Heru? Yang namanya siapa? Mahatma Gandhi Bu, Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi ya. Pasti kalian dari 4 tokoh di dunia ini pasti kalian ada yang kenal meskipun hanya lewat foto, video atau di internet ya. Kita lanjut ya. Untuk perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan ya. Bisa kalian baca ini ya, organisasi etnis itu contohnya ada yang perkumpulan kaum Betawi, terus ada Serikat Pasundan. Untuk yang kedaerahan itu ada Trikorodharmo, ada Yong Java, dan Yong Sumatran Bon. Oh ini Mas Alboin, ini kan leluhurnya dari Batak, ini mungkin kenal ya yang namanya Yong Sumatran Bon ini ya. Ya Bu.
Nyampe sini ada yang ditanyakan mungkin anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Untuk yang organisasi yang bernafaskan agama itu ada Young Islamiten Bond, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya ya. Terus organisasi pergerakan nasional dalam hal keagamaan ini yang sekarang perkembangannya mengalami cukup besar, itu contohnya adalah Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Hampir di setiap kecamatan itu ada cabang rantingnya ya. Cabang rantingnya organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada nih tanya, untuk lebih pemahaman kalian untuk agar lebih luas ya, kita sekarang menuju lembar kerja. Ya, ayo kelompoknya, kembali lagi kelompoknya. Awas lah ya. Ayo kembali ke kelompoknya tadi. Kelompok etnis daerah kan sudah tadi pembagiannya. Terus ada lagi kelompok agama. Kita yang ini bisa kalian baca petunjuk pembelajarannya, terus langkah kerjanya bisa kalian lihat. Ya. Sudah kelihatan ya lembar kerjanya ya? Sudah Ibu, sudah Bu. Karena tadi Ibu kehabisan kertas ya, jadi lembar kerjanya itu Ibu tayangkan lewat PowerPoint. Maaf ya anak-anak, sebelum kalian mengerjakan kegiatan kelompok, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya Bu. Ayo Bu, tepuk semangat Bu. Awalnya Mas Erwin. Ayo, tepuk semangat. Ayo bisa diulang. Ayo. Tepuk semangat. Ayo alat tulisnya dikeluarkan anak-anak. Nanti ya jawaban kalian tulis di kertas yang berbentuk daun. Jadi kalian gunting dulu kertas itu berbentuk daun, terus ada yang membuat batang pohon, terus jawaban kalian itu nanti rangkai menjadi pohon pintar. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Ayo kejarin. Ayo kelompok 1 tadi sudah kelompoknya. Bu, yang saya kok sulit-sulit ini Bu. Gorong dikerjakan ngomong sulit. Sulit ya. Sumber informasi bisa kalian dapatkan dari buku siswa, terus dari internet yang suruh Ibu kemarin ya. Terus kalau kalian tidak paham bisa tanya ke Ibu. Oke, jangan bergurau, dikerjakan, bergurau boleh, tapi jangan teman-teman ya. Tapi juga serius. Ayo, ini ditempel Bu ya. Iya. Atau kalau kalian biar lebih rapi ya, ditulis di buku dulu, nanti disalin, boleh. Atau langsung ditulis di kertas kerjanya juga boleh, yang berbentuk daun itu juga boleh. Ayo, boleh pakai pensil warna, kok pensil warna. Boleh pakai spidol berwarna, yang kiranya itu nanti hasilnya baik. Nanti pekerjaan yang paling bagus nanti ya, dari kelompok itu nanti Ibu kasih hadiah nanti ya. Heru mengganggu Bu, Heru. 3 menit lagi, nanti kalau ada yang sudah bilang, sudah Bu, gitu ya. Sudah Bu. Sudah Bu, saya Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Soalnya mudah-mudah ya anak-anak ya. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudah ya, soalnya nggak ada yang sulit kok, ini bukan matematika. Tulisannya bagus ya. Oh, kelompok 2, oke, warna-warni ini tulisannya, oke, bagus. Pilih yang nulis Bu. Ibu hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Selesai, semangat. Ayo kelompok 1. Sebelum kita presentasi ya, tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Ayo kelompok 1 perwakilannya siapa? Semangat. Iya Bu.
Arvin Bu. Ya, ayo. Nurin, cepat Nurin. Saya lagi ya. Saya baca Bu. Iya, Nuril aja. Ya, boleh siapa? Kelompok 1, Ini ayo. langsung Gantian dimulai Bu boleh, ya. gantian boleh. Ya, ayo. Ya, Bu. Nuril. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian kelas 7, kami dari kelompok 1 Kelompok etnis dengan nama etnis daerah akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nomor 1, nama organisasi Perkumpulan Kaum Betawi, sejarah kelahiran tahun 1927 oleh Muhammad Haji Tamrin. Tujuan organisasi Musni sayang. Oh maaf, Musni sayang. Ya, ini bukan Bu salah Bu yang nulis 2 minggu. Iya. Muhammad Husni Tamrin. Tadi di tip X sama Arvin Bu, tidak di tip X Bu. Tujuan organisasi. Ya, lanjut. Wadah organisasi kepemudaan khususnya untuk pemuda Betawi. Betawi ini daerah sekitar Jakarta Bu dan sekitarnya. Iya. Bentuk perjuangan sosial budaya. Yang kedua, Serikat Pasundan. Sejarah kelahiran 20 Juli tahun 1913 oleh Deka Adiwinata di Jakarta. Tujuan organisasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan melibatkan bukan hanya orang Sunda. Sunda ini sekitar Bandung dan sekitarnya Bu. Iya, daerah Jawa Barat. Politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, Yong Minahasa. Berdiri tahun 1918 yang dipimpin oleh J.H. Pangamenan. Tujuan organisasi untuk mempererat rasa persatuan di antara sesama pemuda sedaerah dan turut memajukan kebudayaannya. Bentuk perjuangan budaya. Kemudian yang keempat, Jong Java. Berdiri pada tanggal 12 Juni 1918 di Surakarta oleh Wongso Negoro. Tujuannya berusaha memajukan anggota-anggota serta menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa dan kebudayaan sendiri. Bentuk perjuangan, kesenian, dan olahraga. Kemudian yang kelima, Jong Batakbon. Tahun 1926 oleh Amir Syarifuddin Harahap. Ini di rumahnya Alboin Bu, sama Erwin. Iya, ini saudaranya Alboin. Iya Bu, tujuan organisasi untuk membina persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda bakat. Iya. Bentuk perjuangan, kesenian, olahraga, dan sosial budaya. Demikian dari Terima kasih Nur. Kita kasih aplaus bersama untuk Nuril ya. Bagus Nuril. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi Bu, saran. itu kerjanya saya Bu, diambil Bu. Iya kan satu kelompok. Ya, ada yang memberi tambahan mungkin? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, Ibu yang tanya. Minahasa itu daerah mana ya? Sulawesi Bu. Sulawesi mana? Sulawesi bagian tengah. Sumatera Bu, Sumatera Bu. Di tengah. Minahasa itu ada di Sulawesi Sumatera. Sumatera. Ya, bagus, Sumatera. bagus. Sulawesi Utara, bukan di Sumatera. Kalau yang tanyakan apa Bu, yang saya bisa dapat hadiah. lanjut. Saya dikasih baju Bu. Atau dilanjutkan. Nama siapa? Waduh. Iya, kita lanjut ya. Bu, saya Kita dapat baju Minahasa Bu, teman saya dari Sumatera. Iya, bagus. Nanti taruh di sekolah ya. Taruh di sekolah buat media nanti sama Ibu ya. Jarang-jarang dapat hadiah baju dari suku Minahasa itu. Nanti taruh di sekolah aja. Kalau taruh di rumah sama Farhan nanti dibuat yang enggak nanti. Kita lanjut ke kelompok 2 sekarang. Ayo, siapa yang mewakili presentasi? April Bu. Ayo April, tadi sudah cowok, sekarang cewek. Ayo, bagus ini. Ayo April. Fitri, Boleh gantian ya? Fitri Bu tadi, Fitri mau, Fitri Bu. Fitri, ayo April sekarang ya. Ayo April. Ayo sayang. April ke toilet Bu.
Ayo, kelompok 2. April ke toilet katanya. Ayo, masa menunggu April itu izin keluar tanpa kelompok 2, izin. perwakilannya April keluar siapa? tanpa izin Ibu, seterapan. Saya Bu. Ayo Fitri. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami mengenai agama. Yang pertama, nama organisasi Nahdlatul Ulama, sejarah kelahirannya, lahir tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Pemimpin utamanya Kiai Haji Hashim Ansari. Tujuan organisasi menegakkan ajaran Islam menurut paham al-sunnah wal jamaah. Ya. Bentuk perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang kedua, Muhammadiyah berdiri 18 September 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tujuan organisasi mewujudkan cita-cita masyarakat yang sebenarnya. Perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga, Kristen lahir tahun 1920 oleh Sucipto Wiruwijojo Sarasto dan Pendeta S. Suwikyo. Tujuan organisasi membina imam para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman. Bentuk perjuangannya keagamaan dan pendidikan. Yang keempat, sejarah kelahirannya 1 Januari 1925 di Jakarta, ketuanya Raden Sam atau Samsudin. Tujuan organisasi mempelajari agama Islam dan menganjurkan ajaran agamanya yang diambil. Bentuk perjuangannya pendidikan khusus dan keagamaan. Yang kelima, Persatuan Umat Islam, lahir tanggal 21 Desember 1917 oleh Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Tujuan organisasi menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam, bentuk perjuangan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, Bu. Sekian dari kelompok 2. Ya, bagus Fitri. Kita kasih aplaus bersama untuk Fitri. Dari pemaparan presentasi dari kelompok 2, mungkin ada yang menambahkan atau memberi komentar pada kelompok 2? Iyalah. Jawab, Bro. Menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa paling penting. Iya, bagus. Itu salah satu jawabannya Mas Alvin ya, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau manusia tidak beriman dan bertakwa, waduh, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia ini? Ayo, kira-kira apa yang terjadi, anak-anak? Rusuh, Bu. Rusuh, konflik Jadi bermain terus bertakwa, ya. Bu, bukan beriman Iya, lagi. Bermain makanya bertakwa kalian, nanti. iya bagus sekali Farhannya. Makanya kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Meskipun beraneka ragam suku, agama, tapi di Indonesia itu adalah negara yang paling apa? Yang paling rukun. Ya, toleransinya itu yang paling bagus, terbaik di dunia itu adalah Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Habis, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Udah habis. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih ya presentasi dari kelompok 1 sama kelompok 2. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Kita lanjut ke kesimpulan ya. Jadi, dari materi yang Ibu paparkan mulai dari depan tadi, mulai dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, bisa kita simpulkan ya, faktor internal itu tadi apa saja? Perasaan dijajah, Ibu. Ya, perluasan pendidikan, rasa senasib sepenanggungan, ya. Terus munculnya organisasi etnis kedaerahan dan Terbawa perasaan, Bu. ya. Terus faktor eksternal apa saja tadi? Atau dari luar, kemenangan Jepang atas Rusia, Bu. Iya, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, ya. Terus munculnya berbagai paham di berbagai dunia. Iya, Bu. Terus yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan contoh organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan? Ayo, minimal 3, ayo.
Amin mungkin? Organisasi etnis yaitu perkumpulan kaum Betawi, Bu, Serikat Ya, bagus. Jong Minahasa, Bu. Iya. Satunya lagi? Jong Jamaatul Ulama. Jong Japang sama Jong Batak Bon, Bu. Iya, bagus sekali, amin ya. Organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan itu contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jong Java, ya, Trikoro Darmo, ya. Tapi yang mengalami perkembangan sampai sekarang bisa kita rasakan itu adalah Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama, Bu. Ya. Terus dari hasil pembelajarannya itu tadi ya, Ibu kepingin tahu seberapa kemampuan kalian untuk menyerap materi yang Ibu berikan tadi. Coba kalian lihat tayangan di depan ya. Ini ada soal, kalian kerjakan, pertanyaannya tidak usah ditulis, langsung jawaban saja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab ini. Di buku catatan aja, jangan di kertas. Kalau di kertas ada di papan tulis, Bu. Jangan ya. Papan tulisnya 1, muridnya 30. Muat nanti. Farhan sering bawa tas, Bu. Taruh di saku, makanya bukunya Farhan itu ya. Tulis di daun, tadi kan di daun kita kerjakan. Iya, ayo sambil dikerjakan boleh sambil ngomong, bergurau sedikit-sedikit, tapi harus serius ya. Semoga saya kerja sudah ini. Saya sama Nuril kerja. Bel. Mulai. 3 menit lagi. Bel, Bu. Teng. Iya, Bu, masih ngerjakan, Bu. Nuril kok bilang bel saja, ya sudah apa belum kamu Nuril? Masih nomor 2, Bu. Ya lanjut, yang lain mungkin ada yang sudah? PR aja, Bu. PR saja, Bu. 2 menit lagi. Nomor 4 sulit, Bu. Nomor 4 sulit, Bu. Nomor 4. Bu, permisi ke kamar mandi ya, Bu. Iya, cepetan ya, nanti waktunya habis. Waktunya habis, ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Bukunya jangan di kertas ya, di buku dikumpulkan. Saya kumpulkan, Bu ya? Ya, dikumpulkan ya, jangan taruh dalam tas. Ayo. Nanti Ibu enggak tahu nilainya kalian dapat berapa nanti kalau ditaruh dalam tas. Sendiri. Sempat Ibu koreksi. Ya, tekonan. Ini. Sudah, Bu. Oke, Bu, ini, Bu. Selesai, Bu. Anak-anak, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu. Oh iya, maaf anak-anak ya, Ibu terlewati tadi ya. Jawaban kalian itu nomor 1 sampai 5 itu poinnya 20. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu jawabannya kalau betul itu nilainya 20 per nomor. Salah sedikit 15, agak sampai dengan jawaban itu 10, dijawab 0. Jadi meskipun kalian tidak bisa dijawab saja ya, ada ongkos nulisnya dari Ibu, ya ada hadiahnya. Jangan sampai kosong, eman-eman. Nah, setelah Ibu koreksi, ternyata kalian itu sangat memahami sekali apa itu materi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Semoga ya, hasil capaian kalian ini bisa sama atau lebih tinggi lagi di pembelajaran berikutnya. Oh iya, sebelum pembelajaran kita ditutup, anak-anak kalau berdoa itu yang fokus ya. Tadi Ibu lihat berdoa, pada waktu berdoa itu ada yang masih bisik-bisik, ada yang masih menggoda temannya. Terus kalau menulis ya usahakan tulisannya yang rapi, huruf kecilnya, huruf kapitalnya ya diperhatikan ya. Terus Ibu tadi lihat apa itu soal yang kalian kumpulkan tuh ada yang bolong. Ada yang bolong itu bukunya. Kebanyakan Erwin, Bu. Ya, kalau ada yang bolong ya diganti aja ya, disobek. Kalau nanti bolong semua catatannya gimana tuh catatannya bolong-bolong? Oh ya anak-anak, mungkin nyampe sini masih ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya kepingin, coba Heru ini dibaca, Heru. Iya, Bu. Ini motivasi buat kita teman-teman dari Ibu Guru. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Itu, Bu.
Iya, belajar. Dengan belajar kita itu dapat ilmu. Ilmu yang bermanfaat kita bawa itu sampai akhir hayat. Jadi pahalanya itu terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, maka anak-anak rajin-rajinnya belajar, bersungguh-sungguhlah belajar karena ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat di orang lain, amalannya itu mengalir sampai akhir hayat. Oke, kita kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah, materi yang akan datang dipelajari ya, tentang pergerakan nasional Indonesia. Terus jaga selalu kesehatannya, kalau keluar rumah jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker.